Selamat datang di channel kami, channelnya para K-popers dan K-drama lovers. Kali ini kami akan merangkum alur drama Korea berjudul My Demon yang dirilis pada November 2023. Drama ini menceritakan tentang kisah iblis neraka yang terpaksa menikah kontrak dengan manusia biasa demi mendapatkan kembali kekuatannya dan hidup kekal. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Bagaimana kisah selanjutnya? Selamat menyaksikan. Kwon adalah iblis neraka berumur 200 tahun. Dia bisa hidup kekal jika rutin mendapatkan manusia yang tengah putus asa, yang rela menukar nyawanya sesuai waktu yang telah ditentukan dengan satu hal yang sangat mereka inginkan. Suatu hari dia tak sengaja bertemu dengan Do-hye, wanita karir pekerja keras yang salah alamat saat menghadiri acara kencan buta yang telah direncanakan oleh Nyonya Ju, pemilik perusahaan besar yang telah mengadopsinya. Di kemudian hari, mereka kembali bertemu pada saat Do-hye sedang dalam bahaya. Seseorang telah mengirim pembunuh untuk membunuhnya, karena Do-hye adalah orang kepercayaan Nyonya Ju dalam mengurus perusahaan. Awalnya, Kwon berniat membuat Do-hye menandatangani kontrak perjanjian pertolongan yang akan ditukar dengan nyawanya 10 tahun kemudian. Tetapi tak disangka mereka berdua justru jatuh ke dalam air karena penjahat tersebut menabrak mereka. Melihat Kwon tak sadarkan diri dan hampir tenggelam, Do-hye pun tak tega untuk meninggalkannya. Dia meraih tangan Kwon untuk menyelamatkannya. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba tato bergambar salib di tangan Kwon yang merupakan sumber kekuatannya itu berpindah ke tangan Do-hye. Secara otomatis, Kwon pun kehilangan kekuatannya. Dia terus mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Sejak saat itulah dia selalu mendekati Do-hye karena dia tak bisa melaksanakan tugas mencabut nyawa orang-orang yang telah terkontrak tanpa kekuatan tersebut. Maka dari itu, Kwon pun terpaksa membawanya. Kwon hanya bisa menggunakan kekuatannya pada saat menggandeng tangan Do-hye. Jika tugas itu tak dilaksanakan, maka Kwon pun terancam musnah terbakar. Tak ingin hal itu terjadi, Kwon pun sangat menginginkan kekuatannya cepat kembali. Dia bahkan tega membawa Do-hye terjun ke air sama seperti saat tato salib itu berpindah beberapa saat lalu. Dia berpikir bahwa jika melakukan hal yang sama, maka kekuatannya pasti akan kembali. Tetapi ternyata cara itu tak berhasil dan malah membuat Do-hye marah dan menangis. Pada saat dalam perjalanan pulang, seseorang tak dikenal kembali berniat mencelakainya. Dia mencoba menyiramkan air keras pada wajah Do-hye. Pada saat yang bersamaan, Kwon tiba dan melindunginya, hingga air keras itu melukai punggung dan tangannya. Seketika Kwon pun memegang tangan Do-hye, dan dalam sekejap, luka bakar itu pulih tanpa bekas. Sejak saat itulah Kwon menceritakan siapa dirinya dan apa tujuan sebenarnya. Karena hari ini sudah kesekian kalinya seseorang mencoba mencelakainya, dan kesekian kalinya juga Kwon lah yang menyelamatkannya, maka Do-hye berniat menjadikan Kwon pengawal pribadi. Awalnya Kwon tak setuju, tetapi setelah jari tangannya mulai terbakar karena tugasnya terbengkalai, serta mereka berdua pun yang sama-sama saling membutuhkan, maka Kwon pun terpaksa setuju menjadi pengawal. Hari ini langsung menjadi hari pertamanya bekerja, sekaligus menjadi hari pertama Do-hye melihat Kwon memanfaatkan keputusasaan orang lain. Kwon menawarkan bantuan kepada seorang wanita. Wanita itu rela menukar nyawanya 10 tahun kemudian demi keselamatan putrinya yang saat ini dalam kondisi kritis. Melihat hal itu, Do-hye pun menentangnya. Dia mengucapkan banyak kalimat yang berhasil mengganggu pikiran Kwon. Tetapi saat Do-hye melihat kebahagiaan anak serta kedua orang tuanya, setelah dinyatakan sembuh dari sakit, Do-hye pun mulai luluh dan mulai membiarkan tindakan Kwon. Suatu ketika Nyonya Ju ditemukan meninggal. Setelah polisi mengungkap penyebab kematian Nyonya Ju karena kandungan obat yang berbeda dari obat asli Nyonya Ju selama ini, maka Do-hye pun mencurigai anak-anak Nyonya Ju. Diketahui bahwa anak-anak serta cucu kandung Nyonya Ju adalah orang-orang yang licik serta sanggup melakukan apapun demi harta warisan. Pada hari yang sama, di hari pemakaman, Pak Notaris membacakan wasiat tentang pewaris tunggal harta Nyonya Ju.
Dan ternyata semua harta kekayaan serta perusahaan telah diwariskan kepada Dohee, dengan syarat bahwa Dohee harus menikah terlebih dahulu sebelum 100 hari kematiannya. Jika tidak, maka seluruh kekayaan akan disumbangkan ke yayasan. 증여자 주천숙의 사후 1년 이내 수중자 도도이가 혼인신고를 Para keluarga dan seluruh orang yang hadir pun terkejut, termasuk Dohee sendiri. Tentu anak-anak Nyonya Chu kini menjadi semakin membenci Dohee. Demi mengungkap dalang dari kematian orang yang sudah dianggap keluarga dan sangat ia sayangi, Dohee rela menjalankan amanat tersebut. Dia bahkan dengan berani melamar Guwon di hadapan semua orang. Tetapi dengan polosnya, Guwon menolak lamaran itu mentah-mentah. 싫은데? Meski merasa malu dan kesal, tetapi Dohee mencoba menutupinya dan bersikap seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Berbeda dengan Guwon, dia justru tetap bersikap santai tanpa memikirkan perasaan Dohee. Dia bahkan menganggap bahwa tidak mungkin bagi seorang demon berkelas menikahi manusia yang selalu dia anggap remeh. Mendengar kata pernikahan membuat anak buah Guwon yang bernama Gayong marah besar. Dia adalah seorang manusia yang direkrut menjadi aktris utama sebagai penari pedang di yayasan yang dia kelola. Gadis itu memang telah lama menyukai Guwon. Dia tidak rela jika Guwon dekat dengan wanita lain. Meski demikian, dari awal hingga kini Guwon hanya menganggapnya sebagai rekan kerja. Setelah penolakan tersebut, mereka kembali melakukan aktivitasnya. Meskipun sedikit canggung, tetapi Dohee tetap profesional. Setelah kematian Nyonya Chu, akan menjadi hari-hari yang semakin sulit baginya. Perlakuan kasar dan tak menyenangkan dari keluarga itu padanya menjadi jelas tanpa ditutup-tutupi. Tak hanya itu, dia yakin bahwa mulai kini nyawanya pasti akan lebih terancam. Karena kehilangan kekuatannya, untuk pertama kalinya Guwon bermimpi tentang kehidupannya 200 tahun lalu saat masih menjadi manusia. Perasaannya pun mulai aneh dan merasa tak nyaman. Tetapi entah mengapa setelah memegang tangan Dohee, perasaannya menjadi tenang. Karena hal itu, dia pun menjadi ketagihan memegang tangan Dohee dan ingin setiap saat melakukannya. Dia akan menganggap tindakan itu seperti mengisi daya. Tentu saja Dohee tak begitu saja menurut. Dia menolak karena ingin menjaga privasi. Sedangkan Guwon yang tak paham akan etika para manusia tetap saja egois dan ingin menang sendiri. Tetapi saat Dohee butuh informasi penting guna mencari tahu pembunuh Nyonya Chu, dia pun rela sewaktu-waktu berpegangan tangan demi menggunakan kekuatan tato salib itu. Suatu ketika mereka berdua tak sengaja berteleportasi atau berpindah tempat dengan sekejap dalam ruang penyimpanan makanan. Disitulah tatapan mulai membuat hati mereka masing-masing berdebar. Mereka bahkan menjadi salah tingkah. Perasaan itu menjadi semakin dalam saat Dohee datang menyelamatkan Guwon yang diserang oleh para anggota gangster. Merasakan debaran jantungnya yang semakin kencang, Guwon bergegas melepaskan pelukannya. Sikapnya pun berubah dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia beranjak pergi. Untuk memastikan perasaan Guwon, Dohee pun datang menemuinya. Tetapi kedatangannya tak disambut dengan baik. Guwon justru bersikap dan berkata kasar yang menyakiti hati Dohee. 그럼 나한테 왜 이래? 내가 너한테 친절해야 되는 이유도 없는 것 같은데. 내가 실수한 것 같네. Alih-alih bersikap kasar, sesungguhnya Guwon hanya berusaha menutupi dan membohongi perasaannya sendiri karena dia tak ingin terlibat dengan manusia semakin jauh. Keesokan harinya mereka berusaha saling menjaga jarak dan kontak fisik. Mereka bahkan tak saling bertegur sapa. Baru saja sehari pemakaman ibunya, Tuan No sudah bergegas menggantikan posisi komisaris sementara. Tentu tujuannya adalah menyingkirkan Dohee sebelum Dohee menikah dan menduduki posisi tersebut. Mengetahui niat Tuan No, Dohee pun segera mengatur pertemuan dengan pria yang akan dia nikahi secara kontrak. Melihat keakraban Dohee dan sahabatnya yang sekaligus adalah keponakan Nyonya Chu, yaitu Sok Hun, membuat Guwon kesal. Ditambah lagi saat menemani Dohee kencan buta dengan pria yang akan Dohee nikahi. Dia bahkan menggunakan tangan Dohee untuk memberi pelajaran pada pria itu karena sikap dan tingkahnya yang dianggap mesum dan mengerikan. Tak ingin membuang-buang waktu, Dohee pun meminta pria itu segera mendaftarkan pernikahan mereka esok hari. Merasa semakin cemburu dan tak terima atas sikap Dohee, mereka berdua pun akhirnya bertengkar. 그럼 보지 마. 네가 안 보면 되겠네. 맞네. 내가 안 보면 되네. Guwon yang terlihat marah itu tiba-tiba meraih tangan Dohee, lalu berteleportasi ke tempat para gangster.
Di sana Kwon memerintahkan ketua gangster untuk mencari penjahat yang mencoba mencelakai Do-hye. Dia ingin segera menemukannya agar dia bisa segera mengakhiri pekerjaannya sebagai pengawal. Sesaat dia bahkan tak peduli jikalau kekuatannya tak bisa kembali. Karena ketua gangster itu menolak, Kwon semakin marah dan tak terkendali dan hampir membunuh pria itu. Tentu saja Do-hye juga marah dan tak terima karena tangannya digunakan untuk melampiaskan kemarahan Kwon dan melukai seseorang. Kemudian mereka kembali bertengkar. Kwon pun menyalahkannya karena hidupnya yang semula normal menjadi berantakan karena bertemu dan berurusan dengan Do-hye. 널 만나기 전까지 완벽했던 내가 너랑 엮인 뒤로 다 엉망진창이라고. Kata-kata yang kembali menyakitkan itu akhirnya membuat Do-hye memutuskan untuk mengakhiri kerjasama mereka. 너 놔줄게. Tetapi tak bisa dipungkiri, kesedihan pun kini melanda mereka. Malam ini, tiba-tiba Do-hye mendengar suara musik klasik. Kemudian dia menyadari bahwa seseorang telah menyusup masuk ke rumahnya. Dan muncullah sosok pria yang membungkam mulutnya serta membuatnya pingsan. Setelah Do-hye sadar, betapa terkejutnya dia saat sudah tergantung di balkon. Dia pun sangat ketakutan, menangis dan berteriak minta tolong sekuat tenaga. Pria itu tampak menyeringai, seolah tengah menikmati ketakutan Do-hye yang berada di ambang kematian. Kwon yang membaca pesan darurat dari Do-hye pun bergegas menuju apartemen itu. Dengan perasaan cemas serta panik, Kwon melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Pria itu mengiris satu persatu kain yang menggantung tubuh Do-hye. Sesaat setelah kain itu terputus, beruntunglah Kwon datang tepat waktu. Dia meraih tangannya dan terjun dalam dekapan. Dan akhirnya mereka mendarat dengan selamat di tangga darurat. Karena syok dan sangat takut, Do-hye pun menangis dalam pelukan Kwon. Bersamaan saat itu Sok-hun juga telah tiba, tetapi dia sudah disuguhkan dengan pemandangan yang membuatnya cemburu. Dia juga penasaran bagaimana bisa Kwon menyelamatkan Do-hye yang tergantung di balkon tetapi mendarat di tangga darurat. Sok-hun memaksanya mengatakan rahasia antara mereka berdua, tetapi Kwon tak mengatakannya. Mengetahui bahwa kini nyawa Do-hye selalu dalam bahaya, Sok-hun pun memberanikan diri mengajaknya menikah. Tetapi tak berapa lama disusul lamaran dari Kwon. Kini dia yakin untuk menikahi Do-hye. 나랑 하지. Meskipun pernikahan itu hanyalah pernikahan kontrak demi kepentingan bisnis, tetapi Do-hye dibingungkan karena dua pilihan tersebut. Dia pun beralasan meminta waktu untuk berpikir. Keesokan harinya, Do-hye masih tetap memikirkan lamaran kedua pria itu semalam. Tetapi kemudian, dia tampak yakin dan menemukan pilihan yang tepat setelah salah satu karyawannya meramalkannya. Kartu yang Do-hye pilih itu melambangkan awal dan akhir yang baik. Sementara Kwon kini kembali merasa kesal karena lamarannya masih ditangguhkan. Ditambah lagi setelah dia melihat kedatangan Sok-hun yang membawakan Do-hye bunga. Dia terus mengomel saat menyaksikan mereka berdua tertawa bersama. Kedatangan Sok-hun adalah untuk membahas lamarannya yang bukan main-main. Dia pun mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya bahwa dia menyukai Do-hye. Serta alasannya ingin menikahi Do-hye adalah karena dia ingin mereka berdua menjadi keluarga sungguhan. Meskipun Do-hye tak mencintainya, dia rela memberikan waktu Do-hye sampai kapanpun. Sebelum pergi, Kwon dan Sok-hun sempat berbincang. Mereka tampak akan saling bersaing. Sok-hun bahkan memperingatkan Kwon untuk tak melewati batas sebagai seorang pengawal. Tetapi Kwon membalasnya dengan tegas bahwa antara dirinya dan Do-hye tak ada batasan apapun. Dalam perjalanan, Do-hye menanyakan alasan Kwon melamarnya. Tapi jawaban Kwon berbeda jauh dengan Sok-hun. Tak ada alasan khusus baginya, tetapi dia hanya ingin Do-hye tidak mati. Jawaban itu membuat Do-hye akhirnya memutuskan menikah dengan Kwon. Meski hanya pernikahan kontrak, tetapi tatapan dan senyum mereka berdua memperlihatkan bahwa mereka seolah-olah adalah benar pasangan yang saling mencintai. Mereka pun mengucapkan janji pernikahan dengan sangat lancar tanpa beban. Setelah acara usai, mereka berdua tak luput dari sorotan wartawan. Mereka diharuskan pose mesra dan juga berciuman, agar publik tak menganggap pernikahan ini pura-pura. Do-hye pun meminta Kwon untuk mau bersandiwara. Tetapi tak disangka, pelukan Kwon pun terlalu mesra hingga membuat Do-hye salah tingkah. Terlebih lagi, pose berciuman yang hanya untuk mengelabuhi kamera pun menjadi sungguhan. Lain Ga-young terlihat sangat marah besar saat mengetahui Kwon menikah. Karena biar bagaimanapun dan apapun tujuannya, tetap saja menurutnya pernikahan adalah sesuatu yang brutal. Malam ini, Kwon kembali mengalami mimpi masa lalunya. Dalam mimpinya, dia terpesona saat tak sengaja melihat seorang gadis tengah berlatih tarian pedang. Tetapi wajah gadis itu masih samar.
Saat keluar dari kamarnya, dia sudah disuguhkan dengan kecantikan Do Hae saat baru saja bangun tidur. Matanya terus menatap dan enggan berpaling, tetapi dia berpura-pura tak peduli. Hari ini mereka pergi untuk membuntuti putra Tuan Noh, yaitu Do Kyung, karena dicurigai berhubungan dengan penjahat yang sering memburunya. Saat bersembunyi di sebuah ruang foto, Do Kyung merasa bahwa dia sedang diikuti. Dia pun perlahan menuju ruang itu. Saat Kwon akan menggunakan kekuatan tato salib di tangan Do Hae untuk berpindah tempat, entah mengapa tiba-tiba tak berfungsi. Karena mendengar langkah kaki yang sudah semakin dekat, mereka tak punya cara lain untuk menghindar. Kwon pun terpaksa mencium bibir Do Hae.